Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan judul buku tutorial saya, pada scene ini saya akan menyampaikan apa saja yang ada di buku ini. Pada buku ini terdapat 10 bab yang akan saya tampilkan. Pada bab pertama ini mengenai tentang basic networking. Selanjutnya bab 2. Pada bab 2 ini memperkenalkan tentang konsep pasif dan aktif mengenai capture of network traffic. Kemudian pada bab 3 ini mengenai detail struktur internal umum di seluruh jaringan protokol, seperti angka atau teks yang dapat dibaca manusia. Selanjutnya, bab 4. Bab 4 ini berisi mengeksplorasi sejumlah teknik advanced capture yang lebih canggih untuk melengkapi contoh-contoh di bab 2. Selanjutnya bab 5. Bab 5 ini memperkenalkan metode untuk menganalisis capture network traffic menggunakan teknik pasif dan aktif yang dijelaskan pada bab 2. Kemudian bab 6. Pada bab 6 ini menjelaskan teknik untuk rekayasa jaringan yang terhubung balik pada program. Selanjutnya bab 7. Pada bab 7 ini memberikan informasi latar belakang teknik dan kriptografi algoritma yang digunakan untuk mengamankan protokol jaringan. Lalu bab 8. Pada bab 8 ini menjelaskan teknik untuk mengimplementasikan protokol jaringan aplikasi di kode Anda sendiri. Selanjutnya bab 9. Pada bab 9 ini mendeskripsikan kerentanan keamanan umum yang akan Anda jumpai di protokol jaringan. Dan yang terakhir yaitu bab 10. Pada bab 10 ini menjelaskan proses untuk menemukan kerentanan keamanan berdasarkan root penyebab pada bab 9 dan menunjukkan sejumlah cara untuk mengeksploitasi. Bab 1. The Basic of Networking. Sebuah jaringan adalah satu set dari 2 atau lebih komputer yang terhubung bersama untuk berbagi informasi. Ini umum untuk menyebut setiap perangkat yang terhubung sebagai simbol pada jaringan agar deskripsi dapat ke perangkat yang lebih luas. Arsitektur dan protokol jaringan. 3 not di bawah ini menunjukkan jaringan yang terhubung sama. Setiap not mungkin memiliki sistem operasi atau perangkat keras yang berbeda, tetapi selama setiap not mengikuti seperangkat aturan atau protokol jaringan, komunikasi dengan not lain di jaringan untuk berkomunikasi dengan benar. Semua not di jaringan harus memahami jaringan yang sama protokol. Bab 2. Capturing Application Traffic. Passive Network Traffic Capture. Tangkapan pasif adalah teknik yang relatif mudah. Teknik ini biasanya tidak memerlukan perangkat keras khusus apapun. Anda juga tidak biasanya perlu menulis code Anda sendiri. Alternatif pasif tangkap teknik. Yang pertama adalah pelacakan panggilan sistem, yang kedua adalah utilitas trace di Linux, yang ketiga memantau koneksi jaringan dengan dtrace, dan yang keempat adalah monitor proses di Windows. Keuntungan dan kerugian dari passive capture. Keuntungan terbesar menggunakan penangkapan pasif adalah tidak mengganggu komunikasi aplikasi klien dan server. Salah satu kelemahan utama dari penangkapan lalu lintas jaringan pasif adalah bahwa teknik penangkapan seperti packet sniffing berjalan pada tingkat yang rendah, sehingga sulit untuk menafsirkan aplikasi diterima. Bab 3. Struktur Network Protocol. Dalam bab ini, saya membahas banyak tipe umum dari struktur protokol. Yang pertama, struktur protokol biner. Protokol biner bekerja di tingkat biner. Unit terkecil dari data adalah suatu digit biner. Berurusan dengan bit tunggal itu sulit, jadi kita akan menggunakan unit 8 bit yang disebut oktet. Pada gambar di atas adalah saat menampilkan bit individual, saya akan menggunakan format bit yang menunjukkan bit 7, bit paling signifikan atau MSB. Di sebelah kiri, bit 0 atau bit yang paling kecil atau LSB. Ada di sebelah kanan. Beberapa arsitektur seperti PowerPC menentukan penomoran bit ke arah yang berlawanan. Data numerik. Dalam biner, nilai numerik dapat direpresentasikan dalam beberapa cara berbeda, dan metode pilihan protokol bergantung pada nilai yang diwakilinya. Bagian berikut menjelaskan beberapa format yang lebih umum. Ada 3 format yang lebih umum. Yang pertama yaitu integer tidak bertanda tangan, yang kedua integer yang ditanda tangani, dan yang ketiga adalah variable like integer. Kemudian struktur protokol teks. Protokol teks adalah pilihan yang baik jika tujuan utamanya adalah untuk mentransfer teks. Itulah sebabnya protokol transfer surat, pesan instan, dan protokol agregasi berita biasanya berbasis teks. Protokol teks harus memiliki struktur yang mirip dengan protokol biner. Alasannya adalah meskipun konten utamanya berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mentransfer data dari satu tempat ke tempat lain.
Bab 4. Aplikasi tingkat lanjut mengenai traffic capture. Mengubah rute lalu lintas. Gambar di bawah adalah kirim lalu lintas ke server 10.1.1.10, tetapi klien tidak memiliki koneksi langsung ke server. Ini pertama kali mengirimkan lalu lintas yang ditujukan untuk server ke router A. Selanjutnya, router A mengirimkan lalu lintas ke router B yang memiliki koneksi langsung ke server target. Router tujuan akhirnya. Ada berbagai cara pada mengubah rute lalu lintas, yaitu menggunakan tree coordinate dan tabel perutean. Selanjutnya, konfigurasi router. Konfigurasi router mengaktifkan perutean di Windows dan mengaktifkan routing di Unix. Meneruskan lalu lintas ke gateway. Terdapat dua spoofing, yaitu DHCP dan ARP, Address Resolution Protocol. Bab 5. Analysis from the wire. Mengembangkan pembedahan Wireshark di Lua. Mudah untuk menganalisis protokol yang dikenal seperti HTTP dengan Wireshark karena perangkat lunak dapat mengekstrak semua informasi yang diperlukan. Yang pertama yaitu menciptakan dissektor. Untuk Wireshark sendiri, untuk mengekstrak informasi protokol dan menampilkannya langsung di GUI Wireshark, dan penggunaan Lua sangat ideal untuk membuat prototipe alat analisis protokol di Wireshark. Bab 6. Application Reverse Engineering. Jika Anda dapat menganalisis seluruh protokol jaringan hanya dengan melihat data yang dikirimkan, maka analisis Anda cukup sederhana. Dua jenis utama rekayasa balik adalah statis dan dinamis. Format file yang dapat dieksekusi menentukan bagaimana file yang dapat dieksekusi disimpan pada disk. Anda dapat membandingkan sumber executable kecil ini dengan kode mesin yang dibongkar untuk lebih memahami bagaimana kompilator menerjemahkan bahasa pemrograman asli. Penautan statis versus dinamis. Dengan program yang sangat sederhana, proses kompilasi mungkin semua yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah executable yang berfungsi. Namun, di bagian besar aplikasi, banyak kode yang diimpor ke eksekusi, akhirnya dari pustaka eksternal dengan menghubungkan proses yang menggunakan program penaut setelah kompilasi. Bab 7. Network Protocol Security. Protokol jaringan mentransfer informasi antara peserta dalam jaringan, dan kemungkinan besar informasi tersebut sensitif, baik informasi tersebut menyertakan detail kartu kredit ataupun informasi rahasia dari sistem pemerintah. Semua protokol aman harus melakukan hal berikut, yaitu menjaga kerahasiaan data dengan melindungi data agar tidak terbaca, menjaga integritas data dengan melindungi data agar tidak dimodifikasi, mencegah penyerangan meniru server dengan mengimplementasikan server autentikasi, dan yang terakhir adalah mencegah penyerangan meniru klien dengan menerapkan autentikasi klien. Bab implementasi protokol jaringan. Menganalisis protokol jaringan bisa menjadi tujuan itu sendiri, namun kemungkinan besar Anda ingin menerapkan protokol tersebut, sehingga Anda benar-benar dapat mengujinya untuk mengetahui kerentanan keamanan. Tentu saja Anda dapat menggunakan protokol apapun yang Anda suka, dasarnya harus sama. Bab 9. Akar penyebab kerentanan. Yang pertama adalah kerentanan korupsi memori. Aplikasi menyimpan statusnya saat ini di memori, dan jika memori tersebut dapat rusak dengan cara yang terkontrol, hasilnya dapat menyebabkan kerentanan keamanan kelas apapun. Kerentanan tersebut dapat dengan mudah menyebabkan aplikasi crash atau menjadi lebih berbahaya, seperti memungkinkan penyerang untuk menjalankan kode yang dapat dieksekusi pada sistem target. Bab 10. Menemukan dan memanfaatkan kerentanan keamanan. Dan yang terakhir adalah mendeteksi stack overflow dengan memory canary. Canary memory adalah nomor acak yang dibuat oleh aplikasi selama startup. Nomor acak disimpan di lokasi memori global sehingga dapat diakses oleh semua kode dalam aplikasi. Canary memory atau cookie digunakan untuk mencegah eksploitasi kerentanan kerusakan memori dengan mendeteksi kerusakan dan segera menyebabkan aplikasi dihentikan. Anda biasanya akan menemukannya dalam referensi untuk mencegahan kerusakan memori tumpukan. Tetapi, Canary juga digunakan untuk melindungi jenis struktur data lainnya seperti header heap atau penunjuk tabel virtual.